Wah, bagaimana rasanya dekat dengan gadis idaman? Senang sekali ya, Andra. Dekat berada di samping gadis pujaanku, hati ini terasa bahagia, hati menjadi tenteram, apalagi jika aku jadikan dia pacar, wah jadi ketemuan terus. Saya tidak akan melanjutkan sesuatu yang hanya angan-angan. Saya tidak berani berpikir terlalu jauh. Selain itu menurut informasi dari adik saya, dia belum mengenal pacaran dan belum mau pacaran karena dia hanya akan mengenal sistem ta'aruf, itu pun di suatu saat nanti. Apa itu yang namanya ta'aruf? Ta'aruf adalah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan untuk mencari kecocokan sebelum menikah yang dimediasi oleh pihak ketiga. Jadi cinta kamu itu hanya kau pendam saja, dan tetap tidak berani mengungkapkan perasaanmu itu ya? Ya kadang-kadang harus begitu. Rasa cinta itu hanya dipendam saja, demi untuk menjaga kondusivitas biar semuanya dalam kondisi baik-baik saja, tanpa menimbulkan gejolak. Cuman pertanyaanku seberapa mampukah kamu memendamnya? Tapi kalau itu yang kau lakukan berarti sudah menjadi pilihanmu dan sebagai seorang teman aku hanya bisa mendukung pilihanmu itu. Bagaimanapun juga, aku tidak berani mengutarakan isi hatiku. Seakan ada bayangan kelam, bayangan apa itu, bayangan akibat dari yang ditimbulkan dari pernyataan cinta itu. Apabila aku nekat menyampaikan cintaku kepadanya, maka kemungkinan pertama, dia menerima cintaku, walaupun kecil sekali kemungkinannya. Kalau sudah begitu, aku bisa lupa daratan karena menikmati indahnya cinta. Kabarnya cinta itu indah, dunia seakan milik berdua. Hal ini bisa mengganggu konsentrasi belajar, bisa menyeleweng dari tujuan semula, sebagai pelajar yaitu, ingin agar sukses dalam studinya, karena kesuksesan studi bagi seorang pelajar adalah prioritas pertama. Kemungkinan kedua gadis itu menolak, dan hubungan kami yang selama ini sudah baik jadi terganggu. Bisa jadi dia malah kabur, dan tidak mau lagi ke rumah kami, apalagi yang namanya ditolak cintanya menurut informasi bisa berakibat kecewa berat, putus asa, karena yang namanya cinta ditolak itu rasanya sakit sekali. Hal demikian bisa berpengaruh dengan semangat belajar apalagi bersamaan itu kami anak SMA punya cita-cita ingin meneruskan ke perguruan tinggi, mengejar target supaya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Makanya aku memilih alternatif lain, yaitu biarlah seperti apa adanya, tidak usah berbuat apa-apa, biarlah cinta itu terus menggelora di tempatnya. Toh begitu banyak keuntungan bagi kami, saya tetap bisa dekat dengannya, dia tetap sering di dekatku. Soal rasa suka biarlah membara dengan sendirinya, dan rasa itu bisa dialihkan sebagai amunisi untuk melesatkan semangat belajar dengan target membidik supaya lolos tes masuk perguruan tinggi negeri yang sangat ketat itu. Itu lebih dari untung, dan lebih penting, jujur saja semenjak aku mengenal dia aku jadi bersemangat dalam belajar di sekolah, soal jodoh sudah ada yang mengatur. Dengan alternatif terakhir itu semua bisa aman tanpa gejolak. Biarlah segala sesuatunya berjalan seperti biasa. Apakah ada kejadian aneh? Atau kejadian lucu? Bahkan mungkin kejadian yang kurang menyenangkan. Buat kalian, yang kamu alami saat itu. Oh ada cerita lucu sekaligus peristiwa yang mendebarkan. Apa kejadian itu? Kejadian ketika aku disuruh mengantarkan si Ayuk pulang. Seperti saya kemukakan, bahwa rumahku ini bagi gadis itu sebagai tempat transit bagi si Ayuk, sebagai pemberhentian sementara buat gadis itu, sebelum melanjutkan si Ayuk pulang sekolah, atau, kalau pas pulang dari bepergian, biasanya mampir dulu di rumahku, sekedar untuk istirahat, atau untuk minta diantar pulang. Seperti siang itu, terdengar suara perempuan muda mengucapkan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. Setelah aku buka pintu ternyata Ayuk, lo lama tidak kelihatan.
Padahal baru sekitar 2 mingguan gadis itu tidak berada di rumahku. Baru 2 minggu saja tidak ketemu, rasanya lama sekali. Oh, kamu tahu aku kira siapa? Sapaku kegirangan. Kemudian disusul pertanyaan Ayuk kepadaku. Endra, Heni, apakah ada? Sebentar ya Yuk, jawabku. Heni itu nama adikku. Kemudian aku mencari si Heni, ternyata dia baru pergi membeli peralatan jahit. Wah, si Heni kebetulan sedang tidak ada di rumah. Mbok iya, cari yang ada saja. Kataku menggoda, kalau begitu berhubung yang ada hanya kamu, gimana kalau mengantarku pulang? Katanya sambil tersenyum manja. Apa mengantarkanmu pulang? Disuruh ngantar pulang gadis itu? Aku jadi sedikit bingung. Oh, ada cerita lucu sekaligus peristiwa yang mendebarkan. Apa kejadian itu? Kejadian ketika aku disuruh mengantarkan si Ayuk pulang. Seperti saya kemukakan, bahwa rumahku ini bagi gadis itu sebagai tempat transit bagi si Ayuk. Sebagai pemberhentian sementara buat gadis itu, sebelum melanjutkan si Ayuk pulang sekolah, atau, kalau pas pulang dari bepergian, biasanya mampir dulu di rumahku. Sekedar untuk istirahat, atau untuk minta diantar pulang. Seperti siang itu, terdengar suara perempuan muda mengucapkan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. Setelah aku buka pintu ternyata Ayuk. Lo lama tidak kelihatan. Padahal baru sekitar 2 mingguan gadis itu tidak berada di rumahku. Baru 2 minggu saja tidak ketemu, rasanya lama sekali. Oh, kamu tahu aku kira siapa? Sapaku kegirangan. Kemudian disusul pertanyaan Ayuk kepadaku. Endra, Heni, apakah ada? Sebentar ya Yuk, jawabku. Heni itu nama adikku. Kemudian aku mencari si Heni, ternyata dia baru pergi membeli peralatan jahit. Wah, si Heni kebetulan sedang tidak ada di rumah. Mbok iya, cari yang ada saja. Kataku menggoda, kalau begitu berhubung yang ada hanya kamu, gimana kalau mengantarku pulang? Katanya sambil tersenyum manja. Apa mengantarkanmu pulang? Disuruh ngantar pulang gadis itu? Aku jadi sedikit bingung. Oh, kamu kok bingung? Katamu kau jatuh cintakan. Bukankah ini kesempatan yang baik? Emangnya kau kenapa? Ada apa kau dengan gadis itu? Jatuh cinta sih iya, tapi masalahnya ketika itu aku belum mahir, belum lancar naik sepeda motor kan. Kalau terjadi apa-apa terus bagaimana? Hayo. Kan jadi masalah, apalagi aku masih dalam taraf proses PDKT. Dalam proses PDKT biasanya yang ditampilkan adalah hal-hal yang menyenangkan, bukankah begitu? Tapi gimana ya? Aku sempat diliputi rasa bimbang. Kalau tidak bersedia alangkah sayangnya. Ini suatu kesempatan yang baik, tapi kalau disanggupi kok rasanya berat juga. Perasaanku campur aduk saat itu, antara senang, antara takut dan khawatir. Antar menyanggupi, akhirnya aku sanggupi juga, walaupun sebenarnya keputusan yang terakhir ini adalah sesuatu tindakan nekatku, kalau itu jadi kulakukan. Mengingat itu semua, tetapi karena rasa cinta yang menggebu-gebu dan menggelora dan ingin menunjukkan kesetiaannya, aku harus bisa jaga gengsi dong. Kalau nggak bisa, akhirnya aku sanggupi permintaan itu juga. Sambil membayangkan alangkah senangnya memboncengkan perempuan idaman. Tetapi dalam kenyataan justru jauh berbeda. Di sepanjang jalan kami hanya membisu, boro-boro sambil ngobrol dan bercanda. Berkonsentrasi untuk berhati-hati saja memerlukan suatu perjuangan hebat, karena seperti kukatakan aku sebenarnya belum mahir naik motor, apalagi ini memboncengkan seorang perempuan, apalagi perempuan yang diboncengkan adalah perempuan yang selama ini menjadi idolaku, sehingga dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Betul juga kan? Apa perkiraanku? Perjalanan kami tidaklah mulus, apalagi Ayuk yang berada di belakang sepeda motorku. Mungkin dia merasa bahwa aku bukan muhrim, maka duduknya agak ke belakang, dan hal ini berarti harus menjaga keseimbangan. Wah, pengalamanmu sungguh luar biasa.
suatu perjuangan untuk mendekati seorang gadis dambaanmu. Aku di sini hanya membayangkan apa yang sedang kamu alami, suatu perjalanan yang mendebarkan. Oke, aku teruskan ya. Dalam situasi seperti ini tentu saja aku berusaha keras supaya kami selamat. Harapanku saat itu hanya satu, yaitu memulangkan Ayuk sampai di rumahnya dengan selamat tanpa cedera. Untunglah motor yang kami kendarai model Yamaha bebek yang tidak perlu mengatur kopling tangan. Walaupun demikian, aku hanya bisa menjalankan motor pelan sekali. Kira-kira secepat orang bersepeda, saking berhati-hatinya supaya tidak terjadi sesuatu hal. Tapi justru itulah yang membuat gadis yang kubonceng nampak merasa khawatir kalau-kalau jatuh. Saya sama sekali tidak menginginkan terjadi kecelakaan. Akhirnya dengan susah payah sampailah juga di rumahnya. Berulang kali aku mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyelamatkan perjalanan kami. Aku begitu merasa terselamatkan walaupun kendaraan belum begitu banyak waktu itu. Tapi karena rata-rata kendaraan lain berjalan cepat, maklumlah jalan aspal yang masih baru. Itu loh aku membuatnya sarsir, walaupun langsung belok kanan. Setelah kulihat dia melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih, dan langsung tancap gas, aku cepat-cepat pulang dengan menanggung perasaan malu dan tidak enak. Aku telah membuatnya pikiran tegang selama di perjalanan tadi. Sungguh perjalanan yang menyeramkan. Apakah ini firasat cintaku akan kandas ya, pikirku. Dalam hati aku masih bertanya-tanya, tapi kenapa ya ketika perjalanan pulang kok biasa lancar-lancar saja dan sangat berbeda dengan ketika berangkatnya. Oh, iya, mungkin karena situasinya serba pertama. Pertama naik motor dengan seorang perempuan. Baru pertama mengenal perempuan. Baru pertama memboncengkan perempuan cantik. Apakah aku telah menyesal mengantarkan dia yang, sebuah pertanyaan ditujukan diriku sendiri. Tidak, sekali-kali tidak. Tapi yang kusesalkan adalah aku telah membuatnya perjalanan yang kurang mengenakan. Tidak nyaman dan bahkan bisa dikatakan perjalanan yang mendebarkan diliputi rasa ketakutan saat itu. Itu pengalaman kurang mengenakan. Selang beberapa bulan kemudian, aku ketemu Ayuk seperti biasa. Dia mampir ketika dia pulang dari sekolahnya bersama si Heni, adikku. Maafkan aku ya Yu, kataku sambil aku tertawa begitu ketemu di teras rumah. Apa maksudmu Endra? Tanyanya tak mengerti. Itu loh ketika kau minta diantar pulang ketika itu. Masih ingatkah? Kataku menjelaskan. Ketika kau seakan ingin meloncat dari boncengan motorku, itu loh untuk menghindari bahaya kecelakaan, iya kan? Kataku lagi. Walah itu toh, kirain apa? Aku sendiri hampir lupa, kok. Emangnya kenapa? Ada apa? Tanya si Ayuk. Aku telah membuat perjalananmu dulu terasa menyiksamu, kataku pada suatu kesempatan di siang itu. Gadis itu hanya tersenyum, bahkan kini dia tertawa kecil sambil berkata, bukankah yang tersiksa itu justru orang di depanku ini, iya kan? Kau nampak gembrobyos berkeringat, gemetaran waktu itu, padahal laju kendaraan seperti semut gremet, katanya menyindirku karena laju kendaraanku waktu mengantarkan Ayuk sekitar 30-an kilometer per jam pelan sekali. Syukur kalau kamu lupa, tapi aku enggak. Rasa bersalahku begitu terus menghantui, kataku, dan kemudian gadis itu meneruskan ucapannya. Memang waktu itu aku takut sekali. Rasanya ingin turun, mending jalan kaki saja, katanya sambil tertawa, tapi yang penting kita selamat, iya kan Endra? Gadis itu meneruskan kata-katanya, kalau kamu merasa bersalah maka lupakan itu, simpan rasa bersalahmu, kata Ayuk begitu bijak untuk menghibur rasa bersalahku. Kemudian gadis itu tetap melanjutkan tanpa memberi aku kesempatan untuk menjawabnya. Kalau masalah itu sebenarnya yang salah aku loh. Ternyata aku meminta tolong kepada orang yang kurang tepat. Kukira kamu sudah lancar naik motor, kata si Ayuk. Kemudian Ayuk melanjutkan perkataannya. Biasanya anak SMA naik motor itu masalah kecil. Lalu kalau ke sekolah naik apa kamu? Tanyanya.
Lo kamu sendiri tahu kan? Ya naik sepeda ontel. Udah lupa ya? Kan pernah juga aku samperin kau dengan sepedaku itu ke sekolah dulu. Tapi asyik juga naik sepeda ya waktu itu. Walaupun sekolah kita berbeda, kataku. Yuk bukankah kamu merasa kapok kuantar dengan motor, kataku lagi masih seputar peristiwa itu. Wah, cerita perjalanan pulang kampungku masih berlanjut nih. Lagian, siapa bilang aku kapok denganmu, kata Ayuk sambil tersenyum. Sebetulnya aku juga kapok loh Yuk, kataku agak serius dan membuat si Ayuk agak terkaget. Jadi, kamu juga kapok tuh Endra? Kamu kapok menolongku Endra? Iya aku kapok telah membuatmu tidak nyaman ketika kuantar dulu karena cita-citaku ingin kamu senang dan bahagia loh Yuk. Bilangku tapi yang terjadi malah membuatmu tegang sepanjang perjalanan iya kan? Itu yang membuatku kapok untuk tidak menyengsarakan kamu lagi Yuk. Aduh aku telah membuat kamu merasa repot. Terima kasih. Kau begitu perhatian banget padaku Endra, kata si gadis itu. Dalam buku kamusku tidak ada istilah repot untukmu seorang Yuk, kataku tanpa menoleh. Siapa tahu nanti kau punya mobil Endra terus kamu belajar setir mobil. Terus mengantarkanku, kata si Ayuk meledekku. Anggap saja itu musibah tapi di balik musibah ada hikmahnya. Ternyata aku baru tahu, kau orangnya masih asli masih lugu. Orang yang masih lugu, kurang mengasyikkan kalau diajak bercinta. Makanya orang yang belum pengalaman biasanya dihindari cewek. Kata-kata gombalku terus meluncur tanpa sadar. Aku sendiri heran kok kali ini obrolanku sangat lancar mungkin karena kami begitu dekatnya. Tapi itu tandanya masih asli belum tercemar. Belum terpengaruh dengan dunia luar. Kata si Ayuk alangkah beruntungnya istrimu nanti punya suami seperti kau karena tidak akan macam-macam, kata dia. Kemudian aku menyahut jangan terburu-buru menilai casingnya, lalu kami tertawa bersama-sama. Endra, kira-kira kriteria seperti apa cewek idamanmu? Suatu saat nanti bila kau mencari calon istri, maaf itu pun kalau aku boleh tahu, tanya Ayuk tiba-tiba. Suatu pertanyaan yang tak kusangka-sangka. Para sahabat, demikian tadi adalah cerita inspiratif dari teman kita. Terima kasih atas perhatian sobat, sampai jumpa. Bersambung.